Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zulfikar Effect. Di video kali ini kita akan menjawab lagi ataupun sharing-sharing berkenaan dengan BBM Omali. Nah, kali ini ada satu pertanyaan lagi dari salah satu teman kita mengenai memvalidkan setup re-entry, bagaimana kita mulai dari time frame berapa sampai time frame 3. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, buat teman-teman yang nggak sengaja ketemu channel Mimin atau baru berkunjung ke channel Mimin, mohon dukungannya dengan mengklik tombol subscribe, like, share ke teman-teman kita yang lain, bunyikan juga lonceng notifikasi agar teman-teman selalu mendapatkan informasi terupdate setiap Mimin melakukan upload video terbaru. Dan jika sudah, mari kita lanjutkan ke pembahasan. Sebelum kita lanjutkan ke pembahasan, Mimin ada informasi yang sangat menarik yang berguna untuk kita semua. Mari simak dulu informasi berikut ini. Apakah kamu sedang mencari cara untuk mendapatkan penghasilan tambahan tanpa modal dan tanpa perlu trading? Jika ya, maka bergabunglah dengan program afiliasi DXM. Hanya butuh 3 menit untuk memulai. Dengan program afiliasi XM, kamu bisa mendapatkan berbagai keuntungan hanya dengan mengundang orang lain untuk menjadi trader di XM menggunakan link afiliasi kamu. Nah, berikut adalah beberapa kelebihan menjadi partner XM. Dapatkan komisi hingga 80 US dollar atau sekitar 1,2 juta rupiah per lot transaksi dari orang yang kamu undang. Tidak ada batasan komisi, undang sebanyak-banyaknya temanmu dan lihat penghasilanmu meningkat. Pendapatanmu terlihat secara real-time, akurat, dan transparan setiap harinya. Komisi dibayarkan tepat waktu, jadi kamu tidak perlu khawatir. Dan jangan lupa, ada juga program hadiah Mitra XM. Raih pencapaianmu dan dapatkan keuntungan hingga 150.000 US dollar. Jadi, tunggu apa lagi? Bergabunglah segera dengan program afiliasi XM dan mulai cuan tanpa batas. Klik link yang ada pada deskripsi untuk informasi lebih lanjut. XM, kesempatan untuk meraih penghasilan tambahan menantimu. Oke teman-teman, itu dia informasinya. Semoga dapat diambil peluang dan manfaat yang ada. Dan sekarang mari kita lanjutkan ke pembahasan kita. Oke, sebelum kita buka chat, kita baca dulu pertanyaan teman kita melalui link yang ada di Saweria, yaitu pertanyaan dari salah satu Bang Miyadi ya. Oke, kita baca dulu pertanyaan dari Bang Miyadi. Nah, ini pertanyaannya. Bang Zul, izin nanya nih. Kalau misalnya kita ambil re-entry dari sinyal candle arah kuku, apakah validasi re-entry tersebut juga dipastikan oleh candle momentum di time frame M15? Terima kasih sebelumnya. Kalau momentum M15 itu adalah re-entry-nya di H4. Artinya Bang Miyadi tidak menyebutkan ya time frame pertamanya tapi langsung ke CSM time frame M15. Artinya pertanyaan ini adalah re-entry setelah arah kukuh di time frame H4 ya. Karena time frame ketiganya di M15. Oke, kita coba cari ya. Kalau misalnya kita ambil re-entry dari sinyal arah kukuh, apakah validasi re-entry tersebut juga dipastikan oleh CSM time frame M15? Ya, sebenarnya semua jenis re-entry di time frame 1, time frame di atasnya memang membutuhkan momentum di time frame ketiga. Oke, kita buka chat, kita coba cari. Ini juga Bang Miadi tidak menyertakan ya pair apa, artinya kita bisa mengambil semua pair, kita ambil contoh dari setiap re-entry setelah arah kukuh. Kita ambil beberapa contoh ya. Oke, kita buka dulu. Dan kita akan cari, sebelum kita buka cari pair lain, ini ada satu sinyal re-entry H4 ya di Audus. Oh, di Audus ada ini re-entry setelah arah kukuh. Oke, Mimin zoom dan kita ganti background warna putih. Terus, ini watermark indikatornya malah yang dibaca pair gold ya. Gold H1 belum diupdate ya, seharusnya ini Audus H4 ya. Kita coba update dulu, mungkin dia
Butuh di-refresh. Nah, oke kelihatan ya. Karena kemarin di kolom komentar ada yang request nggak kelihatan pada saat ganti-ganti time frame. Nah, sekarang ada indikator ya. Ada indikator watermark, jadi bisa lihat pair apa dan time frame berapa. Coba kita ganti ke daily. Nah, ini otomatis akan ganti ke daily H4 dan H1. Oke, kita skip dulu. Dan sekarang kita perhatikan dan kita hanya akan fokus kepada re-entry setelah arah kuku. Oke, kita zoom. Nah, di sini ada satu time frame Audus H4 dan di sini ada satu sinyal arah kuku. Dan di kawasan ini berada di kawasan re-entry. Nah, kawasan ini adalah kawasan-kawasan re-entry. Oke. Nah, untuk memvalidkan re-entry di time frame pertama, kalau ini kita ambil dari sinyal arah kuku time frame pertama, maka Audus ini sebagai H4 adalah time frame pertama, maka re-entry ini akan valid ya, akan valid apabila time frame M15 muncul momentum sell. Karena ini re-entry sell, maka M15 kita akan mencari momentum sell inilah yang memvalidkan re-entry time frame H4. Momentum ini yang memvalidkan time frame H4. Nah, dan re-entry ini kita dapat masuk untuk mengikuti re-entry H4. Ini disebut struktur dalam struktur ya. Jadi sebelum H4 ini valid, nah kita bisa masuk di MHV ini. Kalau kita mau kejar pucuk akar, dengan catatan apabila muncul momentum yang baru harus di cut loss. Harus di cut loss. Tapi kalau kita jenis yang sabar, ingin sesuatu yang lebih kuat, kita tunggu momentum. Tapi artinya kita tidak menunggu pucuk akar. Oke, paham nggak? Jadi kalau kita menunggu re-entry H4 valid, tunggu momentum. Tunggu momentum. Re-entry ini bisa kita pantau atau kita pantau di area top BB. Kenapa harus top BB? Karena kebiasaan kalau muncul momentum di time frame M15, maka di time frame H1 akan ada arah ya. Apakah dia hanya sekedar mengambil re-entry M15 setelah momentum atau dia akan terbatal untuk mengambil re-entry time frame H4, H1. Nah, di situ paham ya. Jadi kalau kita mau entry di sini kita bisa menggunakan BBMA code ya. Tapi bila terbatal jangan lihat dan jangan biarkan sampai MC, harus cut loss. Nah, kalau kita jenis menunggu pucuk akar. Oke, kita bisa menunggu valid ataupun kita bisa menunggu bisa hajar di pucuk akar. Itu kembali ke pemahaman multi time frame dan money management masing-masing setiap trader. Oke. Nah, secara memvalidkan maka mesti time frame ketiga membuat momentum. Oke, secara memvalidkan. Oke, tapi kalau kita sudah terbiasa profit, sudah tahu money management kita sebatas apa, kita bisa masuk sebelum valid dengan catatan apabila dia terbatal kita harus dengan berat hati cut loss. Jangan ragu untuk cut loss meskipun kadang-kadang setelah kita cut loss sesuai harapan. Ya itu kan kadang-kadang kalau kita biarkan yang seringnya MC, maka kita letakkan komitmen kita bahwa apabila ini lanjut momentum cut loss, cari pair lain. Nah, bina psikologis kita supaya tidak terganggu. Oke? Oke, sekarang kita coba contoh lagi di sini ada arah kuku dan re-entry. Nah, ini ada arah kuku buy, kalau tadi arah kuku sell, yang ini sekarang arah kuku buy dan kawasan ini re-entry buy. Yang tadi arah kuku sell dan ini re-entry sell. Ya. Arah kuku buy, re-entry buy, arah kuku sell, re-entry sell. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat di time frame ketiga, M15. Turunkan ke M15. Ini kita delete dulu biar nggak kecampur ya. Kita turunkan ke M15. Oke, nah ini. Pada saat sebelum re-entry buy H4 valid, dia selalunya sering di zona-zona MHV ataupun double extreme.
ataupun keadaan BB mendatar ataupun rejection. Nah, dan re-entry H4 valid baru dinyatakan valid atau dikatakan valid secara multi time frame apabila time frame ketiga muncul momentum buy. Nah, kadang-kadang yang bikin keliru setelah muncul momentum buy, muncul momentum sell. Ya, kalau keadaan seperti ini, nah kita harus pertama perhatikan keadaan BB. Dia sideway yang panjang membentuk re-entry di time frame atasnya. Tapi secara hampa dia sudah valid. Ini muncul momentum sell. Apakah kita harus close posisi kita ataupun kita cut loss kalau kita masuk di re-entry ini misalnya. Ya. Nah, kita lihat di time frame kedua, lihat di time frame pertama contoh. Ya, kadang-kadang kan market tidak selalu memberi sesuatu yang jelas sesuai dengan keinginan kita, suka-suka market ya kan. Nah, misalnya sudah dapat momentum buy, kita lihat ini kita sudah masuk buy. Contoh re-entry ini sampai ke kawasan low BB kita buy. Tiba-tiba di sini ada muncul momentum sell. Ya, muncul momentum sell. Kita lihat di time frame kedua. Nah, ini arah kuku sell. Ya, yang tadinya arah kuku buy, arah kuku sell. Kita lihat time frame pertama masih di zona-zona re-entry. Apakah kita cut loss? Nah, kalau saya pribadi, saya akan cut loss apabila time frame kedua muncul momentum yang berlawanan. Ya, misalnya di time frame H1 ini buat momentum sell, saya baru akan cut loss. Tapi kalau di time frame ketiga buat momentum sell, saya tidak akan cut loss. Ya, jadi yang memvalidkan re-entry time frame pertama adalah momentum di time frame ketiga. Yang membatalkan re-entry time frame pertama, momentum di time frame kedua. Semoga jelas ya dan bisa dimengerti. Oke? Nah, itu secara bisa kita bilang secara kasar lah. Untuk perhalus memang perlu backtest, latihan ya. Kekuatan money management juga sangat diperlukan di dalam setiap entry kita. Oke, ini di Audus ya. Sekarang coba kita lihat di pair yang lain. Misalnya yang banyak difavoritkan gold. Gold biasanya banyak orang suka. Nah, kebetulan di sini juga ada re-entry di H4 ya. Karena pertanyaannya arah kuku re-entry H4 ya. Jadi kita fokuskan sesuai dengan request, oke? Nah, ini ada satu arah kuku sell dan kawasan ini adalah re-entry sell. Ya, kawasan ini re-entry sell yang ini. Kita lihat di time frame ketiga. Dia baru boleh dinyatakan valid apabila muncul momentum sell. Baru boleh dinyatakan valid apabila muncul momentum sell. Bukan berarti sebelum muncul momentum sell kita tidak boleh entry. Kita boleh entry di MAV di di atas. Ya, kita boleh entry setelah arah kuku. Tetapi entry-entry yang di atas-atas ini apabila muncul momentum yang baru mesti cut loss. Komitmenkan ke diri sendirilah atau hanya komitmen apabila time frame ketiga buat momentum yang mendukung time frame pertama. Nah, itu kembali ke masing-masing. Jadi kita tidak boleh setkan harus. Kan balance punya masing-masing. Atur, dia diatur masing-masing. Tapi kalau kita sudah komitmen contoh, saya hanya akan entry setelah momentum di time frame ketiga. Tiba-tiba lihat entry orang dari pucuk terus. Terganggu lagi, jangan. Jadi komitmen kan, misalnya entry di MAV, ya udah entry di MAV. Bila muncul momentum cut loss. Atau opsi kedua, entry di time frame ketiga setelah arah kuku. Bila muncul momentum juga cut loss. Atau di muncul momentum. Kita bisa entry dari entry M16 sampai ke top BB. Selama tidak muncul momentum, ya maka re-entry itu masih valid. Seperti itu. Kita harus punya komitmen untuk diri kita sendiri. Jangan terlena dengan entry-entry orang dari pucuk akar lah. Ya orang punya money manajemennya sendiri, punya SOP-nya sendiri, disiplinnya sendiri. Ya kita juga harus cari yang terbaik untuk kita.
nggak perlu ikut-ikut orang mengejar pucuk akar lah. Nah, pucuk akar itu akan kita yakin ketika kita sudah sering profit dan akun kita sudah banyak. Contoh, kita punya akun katakanlah 3 sampai 5 akun. Satu akun kita scalping, satu intraday, satu kita swing, yang dua lagi boleh hajar full margin dah ya nggak apa-apa. Kalaupun MC cuma 2, masih ada akun 3 yang lain. Ya kalau grow bisa ribuan persen. Tapi jangan satu akun di situ diterapkan full margin, di situ semua all in pasti MC. Ya, jadi susah mengatur manajemennya. Seperti itu teman-teman. Oke, semoga bisa dimengerti ya. Apa kita coba contohkan di pair mana lagi ya? Pair lain kita contohkan satu lagi biar lebih jelas. Contoh Jiu banyak juga peminatnya ya. Kita ambil di H4. Nah, Jiu ini tidak ada re-entry setelah arah kukuh ya. Tidak mesti setelah arah kukuh, tapi setelah momentum pun tetap sama memvalidkannya dengan peranan time frame ketiga. Nah, di sini terlalu jauh ya untuk time frame H4. Jadi kita tidak bisa ambil contoh yang dekat ya. Kita coba pair lain. Oke, contoh kita coba di pair lain ya. Misalnya Euro GP. Ada tidak re-entry arah kukuh. Nah, ini ada. Sorry, min ganti dulu background warna putih. Oke. Ini indikatornya tetap bacanya gold ya. Kita refresh dulu. Nah, baru berubah ke IJ ya. Oke. Di sini H4 ada satu arah kukuh. Arah kukuh sell, re-entry sell. Ya, karena pertanyaannya berkenaan dengan arah kukuh, kita contohkan arah kukuh terus nih. Ya, biar tidak tercampur-campur. Oke. Di sini ada satu re-entry setelah arah kukuh. Yang memvalidkan tetap di time frame ketiga ataupun time frame M15 adalah momentum sell. Nah, kadang-kadang ini hanya ngambil re-entry ini. Kalau kita menunggu valid, nah sebab itu kalau kita masuk di sini kita ukur dulu SL kita berapa pips. Kalau dia muncul momentum yang berlawanan. Nah, kita bisa entry juga di MHV ataupun setelah arah kukuh ataupun setelah momentum. Inilah level-level entry kita. Kalau muncul momentum, baik di sini, cut loss, di sini, cut loss, di sini, cut loss. Ya, tapi kalau kita entry yang dua ini, di sini kita entry, di sini kita entry, kita tahu re-entry 4 belum dinyatakan valid sebelum muncul momentum sell. Sebab apa harus momentum? Karena momentum yang membawa pergerakan market. Apabila muncul momentum di M15, dia akan bawa ke low BP, destinasinya ke low BP H1. Bila muncul momentum di H1, destinasinya dia akan pergi ke low BP H4. Contoh, dia akan berterusan. Ini muncul momentum di H1. Dia akan pergi ke low BP H4. Ya, nah seperti itu. Sebab itu kita menggunakan peranan dan fungsi momentum. Sebab momentum yang membawa pergerakan, bukan arah. Bukan arah. Oke? Nah, itu yang perlu dipahami dan dimengerti. Oke, semoga bisa menjawab agar durasi tidak terlalu panjang berkenaan dengan pertanyaan Bang Yadi ya. Pertanyaan Bang Yadi sudah terjawab ya bahwa kalau kita menunggu re-entry setelah arah kukuh di time frame pertama, sebut saja H4, maka tetap kita menunggu CSM di time frame ketiga M15. Bila kita tidak mau menunggu valid, nah kita sudah juga bahas bisa entry di pucuk, di akar dengan catatan harus siap cut loss. Nah, itu perlu dikaji siapa sering valid dengan kegagalan. Ataupun boleh dicoba dengan 3 akun. Misalnya akun pertama, misalnya Hampar entry. Akun pertama akan masuk dari MHV time frame ketiga. Oke. Akun kedua hanya akan masuk setelah time frame ketiga buat arah. Oke. Akun ketiga hanya akan masuk setelah momentum.
Nah, itu oke-oke aja, atur. Gimana enaknya, gimana baiknya. Nanti akan kelihatan yang mana yang sering profit, yang mana yang dominan cut loss. Oke? Nah, itu dia penjelasan kita kali ini. Semoga bermanfaat, mudah dimengerti dan mudah dipahami. Mimin mohon maaf, Mimin mohon maaf jika ada kesalahan dan kesilapan dalam penyampaian. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, selamat mengkaji. Salam profit.